Oke kawan, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel saya Mang Tata Utak Atik. Mudah-mudahan semuanya sehat. Kali ini saya akan buat video khusus buat para teknisi pemula ya, yang ingin belajar cara servis dengan mudah. Untuk video kali ini saya praktekkan langsung di sebuah power aktif yang kebetulan rusaknya di bagian power supply ya. Ini ada beberapa kerusakan yang sudah saya identifikasi. Gejala pertama atau indikasi pertama yang saya lihat ini adalah sebuah pengaman atau juga disebut sikring ya. Kita lihat penampakannya gosong seperti ini. Dan yang pasti kalau sudah gosong seperti ini, dicek tidak ada konek ya. Dan berikutnya, ini adalah sebuah trafo filter ya. Kelihatannya mencurigakan. Ada lelehan ya. Ini tanda-tanda ini rusak. Tentunya juga ini harus diganti, meskipun ini agak nggak susah sebetulnya. Cari saja di bekas power supply receiver atau power supply TV juga ada ya. Cuman untuk TV lebih besar, untuk speaker aktif ini lebih kecil. Dan berikutnya tentunya kita harus cek dioda di sini ya tempatnya. Ini letak fuse-nya, dan ini untuk letak trafonya, trafo filternya, dan ini untuk dioda penyarahnya ya. Sudah saya buka semuanya sengaja untuk memudahkan pengecekan. Tentunya kita akan cek satu persatu dari 4 dioda ini ya. Mohon maaf ini kurang begitu sehat, faktor cuaca mungkin ya. Oke, kita akan cek diodanya satu persatu. Yang dioda yang pertama kita cek ya. Pastikan tidak konslet seperti ini. Nah, ini tandanya rusak. Kalau kita ukur dengan posisi seperti ini, seharusnya tidak ampernya tidak bergerak ya. Oke, ini rusak. Kita pisahkan ya. Dan dioda berikutnya harus betul-betul teliti supaya tidak ada kecolongan ya, karena sering kali kecolongan. Nah, ini juga rusak ya. Dan yang berikutnya kita ukur, ini juga rusak. Hanya satu yang tersisa yang tidak rusak. Tapi kalau jika memang meragukan, karena ini bisa saja sudah mulai kena ya. Tapi secara visual kita lihat tidak ada masalah. Mau diganti mau enggak juga nggak ada masalah. Tapi sekiranya meragukan ya sudah, kita ganti semuanya aja ya. Kita ambil dari yang lain atau dari dioda yang baru supaya tidak meragukan. Oke, dan berikutnya ini secara bertahap ya, dari mulai sikring, trafonya, dan diodanya sudah kita periksa. Ada beberapa yang rusak. Dan berikutnya elko. Ini penting sekali. Jadi kita jangan abaikan, karena kebanyakan elko ini kalau kelihatan rusak itu terlihat dari fisiknya yang mulai kembung atau meletus ya, bisa juga ini jebol. Tapi untuk fisik yang seperti ini yang kelihatannya biasa-biasa saja atau normal, kita tetap harus mengeceknya ya, terutama di power supply yang mengalami kerusakan. Kita cek seperti ini aja cukup ya. Kita lihat di ampere, posisi di 1 kilo. Kita ukur seperti ini. Nah, kalau seperti ini, kemungkinan elko juga tidak ada masalah ya. Nah, seharusnya memang seperti ini ya. Beda dengan tidak ada reaksi sama sekali, atau mungkin reaksinya berlebihan sampai mentok tidak kembali lagi untuk jarum ampernya, itu tanda-tanda elko-nya yang rusak. Ini ada juga pad. Ini adalah pad, ini adalah PWM-nya, ini untuk kayak pad-nya. Di sini kita lihat tadi sebetulnya ada 2 buah resistor di sini ya, resistor SMD yang tadi sudah gosong, sebetulnya sudah gosong. Dan kemungkinan kalau SMD ini gosong yang masuk di kaki pad ini indikator atau indikasi kerusakan ada di pad ya. Kita coba cek dulu, karena ini kaki yang menuju min atau ground ya. Lihat ya, ini kaki min ya. Kita cek dulu dari kaki min ke kaki yang tengahnya ya. Di sini tadi terukur tidak short, memang tidak short. Karena kenapa? Karena di sini resistornya sudah hilang. Sudah saya cabut dan memang sudah putus ya, sudah gosong. Sekarang kita coba ukur dari kaki yang menuju resistor tadi yang ke ground. Ukur di kaki tengahnya ya, supaya ini lebih bisa dipahami. Seperti ini ya. Ternyata memang pad ini juga short ya. Untuk menggantinya tentunya ada 2 opsi. Bisa menggunakan gacun, bisa kembali menggunakan pad ini. Tetapi kalau memang tidak memungkinkan untuk mengganti pad ini karena langkanya atau mungkin karena susah mencarinya, sebetulnya mungkin banyak ya. Tapi kalau memang Anda di lokasi servis jauh dari toko, Anda bisa cari opsi lain dengan menggunakan switch gacun. Itu lebih mudah ya tentunya. Itu lebih mudah membantu mempercepat proses servis power supply speaker aktif ini. Tentunya kita harus membuang dulu komponen yang rusak ini ya, pad ini. Dan IC ini juga kita nggak gunakan dan kita copot saja. Oke kawan, saya akan buka dulu untuk IC-nya ya, padnya dan IC-nya. Karena opsi sekarang saya akan menggunakan atau menggantinya dengan gacun. Oke, kita persingkat aja videonya supaya tidak terlalu lama.
Oke, ini sudah pasti rusak karena kita sendiri tadi sudah ukur ya. Rusak, dan IC juga saya copot karena tidak terpakai lagi. Ini rusak atau tidak belum tahu kita, karena sekarang opsinya akan menggunakan gacun ya. Oke kawan, untuk menghemat biaya ya, kita ambil saja power supply ini bekas receiver universal ya. Ini power supply universal, kita akan copot untuk trafo ini dan diodanya, sekali juga fuse-nya ya. Karena untuk trafo ini sendiri di toko di sini kayaknya nggak ada yang jual. Oke, kita akan buka semua dan kita akan pindahkan ke power supply speaker aktif. Oke, ini dia ya komponen yang sudah saya kumpulkan, ngambil dari power supply universal untuk receiver. Jangan salah juga, ini kita jangan buru-buru langsung pasang, cek terlebih dahulu satu persatu keadaan komponen ini ya. Jangan sampai terjebak nanti komponen jelek dipasang kembali, malah bikin repot, bikin lama proses perbaikannya ya, makan waktu, rugi. Kalau seperti ini kan lah lama sedikit tapi sudah pasti. Oke, seperti ini ya ngeceknya, seperti yang sudah saya tadi praktekkan. Ini tutorial untuk teman-teman pemula yang ingin belajar servis dasar elektronik, terutama di power supply. Hampir semua power supply itu sebetulnya hampir sama ya caranya, dan posisinya hampir mirip-mirip saja. Mungkin berbedanya ada banyaknya komponen yang digunakan antara power supply speaker aktif dengan power supply TV, itu mungkin ada sedikit perbedaannya, tapi dasarnya hampir sama. Oke, ini untuk trafonya. Waduh, kaki trafonya tertinggal satu ya. Tapi nggak apa-apa, nanti kita pasang lagi kakinya. Trafonya dipastikan juga bagus, dan fuse-nya juga sudah bagus ya tadi. Kita tinggal pasang di sini ya. Oke, yang pertama kita pasang terlebih dahulu diodanya ya. Diodanya masangnya mengikuti gambar. Ini untuk strip putihnya dengan strip putih, supaya lebih gampang, karena kalau pasang yang lain dulu dioda ini lebih kecil ya, takutnya terhalang. Seperti ini ya, saya contohkan satu aja seperti ini, dan yang berikutnya kebalikannya arahnya, ikuti saja seperti di gambar. Kita tinggal pasang untuk trafo filternya ya. Terakhir untuk fuse-nya, fuse kita ganti dengan fuse ya. Jangan ambil risiko jumper dengan kabel langsung, apalagi ukuran kabelnya besar. Kalau mau kabel serabut hanya satu lembar aja ya untuk pertamanya, karena mungkin itu berisiko, karena kalau ada short itu bisa merusaknya malah kemana-mana kalau fuse-nya nggak putus. Fuse itu sebagai pengaman. Oke, untuk jalur AC inputnya sudah semua ya, kita pasang dan kita ukur kembali di elko atau di inputnya. Jangan-jangan ada yang short ya, tidak ya, seperti itu seharusnya, tidak bablas. Oke, dan untuk langkah berikutnya tentunya kita sediakan dulu gacun. Oke, ini dia yang saya pakai, gacun mereknya kok Rambo ya. Oke lah, nggak masalah, mau Rambo, mau Tarzan, atau mau apa Spiderman juga nggak ada masalah ya. Yang pasti ini adalah switching. Kalau kita kena ya gacun, karena memang merek yang keluar pertama adalah mereknya gacun. Memang seperti itu ya di Indonesia. Apa yang ya pertama keluar itulah yang menjadi sebutannya. Seperti halnya Sarimi, mau mie sedap, mau Indomie tetap Sarimi. Oke, kita akan pasang gacunnya ya. Dan untuk kabel birunya kita nggak gunakan. Kita gunakan saja dua kabel saja ya. Ini opsi lebih mudah ya, dan lebih cepat, tapi aman, tetap aman. Oke, gacun sudah siap. Kita pasang. Jangan dulu, kita periksa dulu untuk blok primernya ya. Kalau sekundernya tadi kita sudah periksa semua. Kita cabut yang komponen yang rusak dan kita ganti. Sekarang sekundernya pun kita harus periksa. Kalau di depannya itu ada komponen yang short, jadi kita nggak jadi kerja dua kali. Kita cek diodanya di sini dulu ya. Ini dioda pertamanya. Kalau ada short, kita coba cek di kali 1 di sini ya. Kalau ada short kelihatan. Nah, ini bagus ya. Coba kita cek dioda yang satu lagi, ini bagian minnya. Masih bagus ya. Oke, jadi kedua dioda bagus, tidak ada masalah. Kita bisa lihat indikasi di sini. Kalau salah satu IC power ada yang rusak, ada yang konslet, biasanya kalau kita ukur di min dan plusnya akan kelihatan ya. Di sini langsung jeplak. Ini enggak ya. Nah itu ya, kalau kita ukur di kali 1.
Dan kalau sekiranya sudah aman ke depannya ya baru kita pasang switching ini ya. Teman-teman semuanya, sebelum kita pasang pastikan dulu untuk posisi adjustmentnya, adjustnya lah istilahnya mah, posisi trimmernya. Trimmer apa sih ya? Ya bolehlah dibilang potensionya. Kita posisikan di seperti ini dulu, di posisi jam 8 lah kurang lebih. Kalau sekiranya nanti tegangannya kurang ya kita naikkan perlahan-lahan. Maksimalnya biasanya di posisi jam 11. Tapi biasanya untuk power supply seperti ini, di posisi ini pun sudah tegangan sudah normal. Dan sekarang kita pasang ya. Untuk kabel merahnya, ini kabel merah ya. Kita langsung cari kaki tengah pad yang sudah dicopot tadi. Entah kaki, kalau nggak salah ini kaki D kalau nggak salah ya, kalau nggak salah, tapi yang pasti kaki tengah ya, kaki tengah pad yang kaki 3 di sini ya. Nah kita boleh pasang di sini atau di belakang juga nggak masalah, terserah bagusnya di mana. Yang pasti jangan ketukar antara merah dan hitam, itu wajib diketahui. Ini video khusus untuk para pemula. Untuk para senior tinggal pantau saja, ada kesalahan ya mohon koreksi. Saya juga sama-sama belajar dan membagikan pengalaman, share pengalaman, mudah-mudahan sih bermanfaat ya. Untuk kabel hitamnya kita cari, telusuri saja min elko kemana masuknya ya. Nah ini min elko ya, ini kaki bekas pendingin tadi, ini min ya. Jadi nggak usah ribet-ribet, terutama buat para pemula yang ingin cepet-cepet bisa untuk dandan atau servis power supply, terutama power supply speaker aktif yang banyak tersebar di masyarakat ya. Nah ini dia. Oke, sudah selesai ya. Tinggal kita tes tentunya. Oke, kita persiapan untuk tes. Sebelumnya persiapan juga testernya di posisi 50 volt DC. Saya cek dengan ampere analog saja ya, ampere jarum. Kita bisa kelihatan nanti. Ini untuk posisi groundnya yang ini ya. Karena ini CT, ada setrum min, ada setrum plus. Ini untuk groundnya ini seperti di sini tempatnya. Dan untuk switchnya kita tes dulu apakah sudah nyambung. Udah ya, sudah posisi on untuk saklarnya. Kita ambil posisi min di sini, plus di sini. Kita akan lihat berapa tegangan yang keluar. Memudahkan dalam pengukuran, saya buka untuk jarum ampernya ya. Maksudnya ampere yang birunya, yang hitamnya untuk negatifnya kita patrikan langsung di min ya, di posisi min atau di posisi 0 ya. Dan itu memudahkan dalam pengukuran tegangan, karena tegangan pertama kita belum tahu apakah power supply ini sudah normal apa belum ya. Jadi untuk mengantisipasi kalau tegangan melonjak atau gimana, jadi tangan kita di steker listrik tetap stay. Kalau ada apa-apa kita langsung cabut ulang. Kalau kita pegang kabel ampere yang satu kan repot, keburu keluar asap nanti ya. Oke, yuk kita ukur ya. Tetap posisi di 50 volt DC. Kita posisikan di posisi plus, ini diodanya ya, plus. Nah, ini posisi plus, posisi minnya strumnya di sini. Kalau dengan ampere di kita mungkin lebih mudah ya, langsung nggak usah bolak-balik. Tapi ini kita ambil yang plus saja karena biasanya keluarnya sama. Maksudnya tegangannya sama, hanya min dan plus saja bedanya ya. Oke, kita lihat posisinya di jarum ampere. Mudah-mudahan nggak ada apa-apa ya. Oke, sudah keluar. Tegangan sekitar 9 volt. Dirasa masih kurang, ya kita naikkan sedikit-sedikit saja sampai tegangan yang kita inginkan, biasanya di 12 volt ya. Nah kita ambil posisi jam 10 atau jam 11, kita lihat aja tegangannya naik berapa volt ya. Oke, sorry, kegedean menurut saya, kita turunkan. Itulah mudahnya kalau kabelnya di solder seperti ini ya. Nah kira-kiranya pas seperti itu ya, kita tinggal coba kasih input audio saja karena kita akan lihat nanti hasil dari suaranya. Sebelum kita rapikan atau pasangkan rangkaian audionya, kita amankan dulu posisi power supply ini sekaligus power audionya, dipasang dulu ya supaya nanti tidak ada yang short ketika dicoba dengan audio. Kita pasang ke tempat semula, dan untuk gacunya kita nanti kasih heatsink supaya lebih aman. Oke, untuk heatsink gacun atau switch kita gunakan bekas saja ya, nggak apa-apa seperti ini. Tapi jangan sampai lupa untuk isolatornya pasang ya, karena ini berbahaya kalau nggak dipasang, karena ini kontak langsung tegangan tinggi ya. Boleh pasang seperti ini ya. Oke, untuk gacun sudah siap.
ataupun power sudah siap, kita tinggal pasang di modul MP3 nya ya. Rangkaiannya semua sudah dipasang kembali ke tempat semula ya. Ini untuk speakernya biasa di sini, dan ini ada kabel yang sama. Tapi kita lihat kalau di sini 5 volt berarti yang masuk yang ke depan ke modul MP3-nya ya. Oke, dan yang satunya lagi ke speaker subwoofernya. Kita tinggal tes. Sekarang kita gunakan mungkin dari audio luar juga ya. Ini Bluetooth apa belum sih, saya nggak lihat. Oke, Bluetooth ya. Kita tes ya. Oke, ini modenya Bluetooth apa ya? Coba. Ini udah selesai ya, tapi kendalanya malah di modul MP3-nya yang bermasalah. IC-nya panas, kemungkinan udah short. Di lampu displaynya juga nggak menyala ya. Tapi untuk power dan untuk kontrolnya sih masih berfungsi. Kesimpulannya, untuk modulnya katanya tunda dulu, tapi yang pasti sekarang bisa hidup dengan menggunakan kabel, dari kabel aja ya, katanya nggak usah dari Bluetooth dulu, nanti kedepannya mungkin bisa diperbaharui. Oke, kita akan coba pakai kabel aja dulu ya. Karena modulnya rusak, kita langsung jumper aja ya dari in ke outnya, untuk supaya power ini atau aktif ini masih bisa dipakai dengan menggunakan opsi kabel langsung ke handphone ya. Untuk supply ke modulnya kita copot aja, takutnya mengganggu karena modulnya short di IC chipsetnya panas ya. Kita sekarang lagi tes dan kita coba kasih speaker mininya. Nah, ini dia ya, sudah bunyi meskipun tanpa modul. Oke. Nah, ini ada lagi masalah potensio, masih bisa nanti kita perbaiki. Oke, itulah seputar perbaikan speaker aktif, meskipun memang untuk hasilnya tidak sempurna karena untuk modulnya sendiri itu ada kerusakan. Mungkin nanti lain video cara mengganti modul ini dengan modul universal ya. Ada video, mudah-mudahan suatu saat saya bikin tutorialnya. Dan untuk sekarang tutorial perbaikan power supply-nya sudah selesai ya, dianggap selesai karena speaker aktif ini sudah hidup. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, terutama buat teman-teman pemula semuanya. Sampai ketemu di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.